Oke, jadi sekarang kita mau jawab pertanyaan tentang Solid ya, tentang Solid nih. Nah, tapi di sini, walaupun pertanyaannya di sini pertanyaannya Solid di Java Spring apakah wajib, tapi kita akan istilahnya itu akan bahas secara general gitu ya. Ya karena di sini pertanyaannya terlepas dari bahasa pemrogramannya. Karena Solid sendiri itu bukan spesifik ke bahasa pemrograman tertentu ya. Nah, buat teman-teman yang tidak tahu tentang Solid itu apa, Solid itu sebenarnya adalah prinsipal dalam object-oriented programming. Jadi dalam pembuatan software berbasis object-oriented. Jadi kalau teman-teman misalnya bikin aplikasi pakai bahasa pemrograman yang object-oriented, itu mungkin ya di awal-awal teman-teman ya bikin aja gitu ya, bikin aplikasi ya udah bikin aja. Bikin pakai Java misalnya ya udah pakai Java aja. Bikin pakai PHP ya udah PHP aja gitu ya. Dan bahasa pemrograman yang lainnya. Tapi semakin ke sini, kalau misalnya kita tiap programmer itu punya gaya masing-masing gitu ya, tidak istilahnya itu tidak mengikuti best practice misalnya atau standar praktek yang biasa dilakukan, itu maka lama-lama ya istilahnya suka-suka yang bikinnya gitu ya. Jadi yang ini bikinnya gayanya gaya seperti A gitu, ini gaya seperti B dan seterusnya. Nah dalam nanti perusahaan yang sudah besar gitu ya, itu nggak mungkin kita ngelakuin hal seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah kita harus bikin standar sendiri? Itu bisa aja gitu ya. Tapi alangkah baiknya kita menggunakan prinsipal-prinsipal ya istilahnya itu atau pattern-pattern atau software code design gitu ya. Itu yang sudah proven dan yang sudah ada gitu ya dan memang sudah banyak digunakan. Nah, contohnya sebenarnya banyak sekali ya prinsipal-prinsipal untuk pembuatan istilahnya itu dalam programming gitu ya, pembuatan perangkat lunak. Salah satunya adalah Solid. Solid sendiri sebenarnya singkatan dari 5 prinsipal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada SING. Yang pertama tuh S-nya tuh Single Responsibility Principle. Nah, habis itu ada Open Close Principle, List Scope Substitution Principle, dan lain-lain. Nah, kita nggak akan bahas di sini ya. Kenapa? Karena ini videonya lebih ke membahas aja gitu ya. Menjawab aja. Nanti mungkin kita akan coba bikin videonya tentang Solid ya. Karena kalau kita bahas mungkin lumayan panjang tentang Solid ini. Nah, tapi intinya adalah apakah wajib atau tidak? Nah, sebenarnya nggak harus membabi buta istilahnya. Wah, berarti kalau bikin software wajib implement Solid, design pattern, refactoring, dan yang lain. Nggak juga sebenarnya. Kita bisa lihat dari jenis softwarenya gitu ya. Kalau misalnya kita cuma butuh beberapa design pattern atau beberapa prinsipal aja, ya udah gunakan aja yang kita butuhkan. Jadi jangan segalanya dipakai gitu ya. Karena istilahnya itu ada juga prinsipal yang namanya ini nih, YAGNI ya. YAGNI itu singkatan dari You Aren't Gonna Need It. Jadi kadang-kadang programmer-programmer yang baru belajar kayak design pattern, best practice dan sebagainya, mereka tuh kayak menggebu-gebu pengen implementasikan semuanya gitu ya. Padahal nggak harus gitu ya. Nah di sini ada juga prinsipalnya. Kita nggak butuh saat ini gitu ya. Nanti aja ketika memang butuh baru kita implementasikan. Kalau nggak butuh ya nggak usah. Contohnya teman-teman bikin aplikasinya cuma Hello World gitu ya. Ya ngapain pakai prinsipal gitu ya. Ya udah langsung Hello World aja gitu ya. Jadi nggak usah aneh-aneh. Oh di sini juga ada prinsipal yang namanya KISS ya. Nah ini ada istilahnya keep it simple, stupid gitu ya. Jadi kalau teman-teman bikin software yang paling penting itu adalah sederhana dulu. Nggak usah dari awal udah mikirin kompleks-kompleks, nggak. Jangan kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali prinsipal-prinsipal atau ya atau best practice atau design pattern itu yang ada di pengembangan perangkat lunak. Jadi apakah wajib diimplementasikan? Nggak wajib, tapi ketika butuh ya kita coba implementasikan. Nah, gimana taunya kalau kita harus butuh atau enggak? Ya mau nggak mau teman-teman harus belajar dulu prinsipal-prinsipalnya. Jadi belajar tentang Solid, belajar tentang design pattern, belajar tentang refactoring. Jadi nanti teman-teman tahu kebutuhannya kapan ketika kita perlu menggunakan itu. Jadi ketika, oh ada kasusnya seperti ini, berarti kita harus coba pakai prinsipal ini, atau misalnya design pattern ini, dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini jawabannya nggak hanya untuk Java gitu ya, semua bahasa pemrograman, ataupun ya istilahnya ketika kita membuat software, ya prinsipal itu ketika memang dibutuhkan, kita coba pakai, tapi kalau memang nggak perlu-perlu amat, ya nggak wajib juga. Yang penting, semakin kompleks biasanya softwarenya, maka mau nggak mau kita pasti akan implementasi prinsipal-prinsipal yang sudah proven ya, terbukti di industri sana.